Shalom jemaat sekalian, kita hari ini akan kembali beribadah dalam kebaktian doa. Saya mengajak setiap kita untuk sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam saat teduh. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan ada satu kesempatan saat ini kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga ya Tuhan setiap pujian kami, setiap doa kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga yang memimpin dan memberkati ibadah doa ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari bersama dengan sukacita dan hati bersyukur kita mau memuji nama Tuhan. Dari lagu KPPK 11, Terpujilah Nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya, duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib. Nama Yesus sangat ajaib. Dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Bersama kita puji namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang di hadapan Tuhan untuk menyatakan rasa syukur kita atas segala kasih penyertaan Tuhan bagi kita. Sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini, sudahkah kita ingat untuk bersyukur kepada Tuhan? Kalau saat ini kita masih boleh hidup, kita bisa menghirup udara dengan gratis, kita masih bisa memuji nama Tuhan. Mari kita datang di hadapan Dia dengan mengucap syukur karena Dia sumber segalanya. Mari bersama-sama kita buka suara dan berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena Engkau adalah Allah yang telah menciptakan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus memelihara kami, menuntun kami hari lepas hari. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan yang kami nikmati di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami masih punya kesempatan, kami masih punya tubuh yang kuat untuk bersama-sama bersekutu dan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap keluarga yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap usaha pekerjaan, bahkan juga untuk anak-anak, bahkan setiap studi mereka. Kami bersyukur juga Tuhan untuk makanan minuman yang boleh kami nikmati. Kami bersyukur akan segalanya ya Tuhan, karena kami tahu Engkaulah yang mendatangkannya bagi kami. Dan kami mau ya Tuhan terus menerus bersyukur dan memuji nama Tuhan, karena Engkau layak menerima segala ucapan syukur kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih hidup kami ini kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan pimpin. Demi dan di dalam nama Yesus kami naikkan doa dan ucapan syukur kami ini. Amin.
Bapak Ibu Saudara, jika saya bertanya, siapakah orang yang Anda anggap paling mengasihi Anda? Mungkin ada yang menjawab, mama atau ibu kita, atau suami, istri, kekasih kita. Dan mungkin sebagian kecil akan menjawab bapak kita. Namun tahukah, ternyata hanya ada satu kasih yang sempurna, datangnya dari Bapa. Tapi bukan Bapa yang ada di dunia ini, melainkan Bapa yang ada di sorga. Kasihnya tercurah bagi kita yang tidak layak. Kasihnya yang ajaib dan kekal itu mencari kita, menyelamatkan kita. Itulah kasih Bapa. Mari bersama kita mau memuji namanya. Kita mau merenungkan setiap kata-kata dari lagu ini. Kita mau mengangkat pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna hanya datang dari Bapa yang mengasihi dan memulihkan kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Jemaat, mari kita bersatu dalam doa untuk kita sama-sama akan memasuki kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh berbakti kepadamu dalam kebaktian doa ya Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati, biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami renungkan hari ini boleh menjadi satu kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami terus menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau panggil menjadi umat-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus berikan hikmat kepada hamba-Mu dan juga kepada setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti, memahami akan kebenaran ini. Dan kami mau ya Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, tema yang akan kita renungkan hari ini adalah terhibur oleh iman yang sama. Nats terambil dari Roma pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai yang ke-15. Roma pasal 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-15, demikianlah firman Tuhan. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat sekalian, kita pasti tahu bahwa gereja adalah tubuh Kristus dan Kristus sendiri adalah kepalanya. Inilah konsep yang ada di dalam Alkitab yang sudah kita pelajari bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu Saudara ingat ketika kelas katekisasi kita belajar tentang doktrin gereja dan kita diajarkan bahwa gereja adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Dengan kata lain, jemaat sekalian, kita tahu bahwa gereja bukan berbicara tentang bangunan, melainkan yang terpenting gereja adalah pribadi, orangnya, kita sekalian yang dipersatukan oleh Tuhan menjadi umat kepunyaannya, menjadi miliknya. Gereja terdiri dari semua orang yang memiliki relasi hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 13 sampai 14 tertulis, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang mereka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Iya. Kita adalah orang-orang yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Kita mengucap syukur. Kita yang tadinya terhilang, berjalan dalam kegelapan, Tuhan panggil kita. Tuhan persatukan kita menjadi umat kepunyaannya. Betapa besar anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saat ini, jemaat sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa melihat banyak sekali denominasi gereja yang ada, bukan? Orang-orang yang dipersatukan, orang-orang yang dipilih, yang dipanggil keluar dari kegelapan, percaya kepada Tuhan, bersatu, berkumpul, membentuk komunitas gereja yang ada. Sehingga saat ini kita bisa menemukan banyak sekali denominasi gereja. Sehingga ini menjadi satu hal yang indah, tapi juga ada tantangan yang kita hadapi. Kita rindu terjadinya kesatuan. Kita rindu terjadinya kebersamaan antar umat Tuhan, walaupun kita berlatar belakang berbeda, kita punya ajaran yang mungkin berbeda, tapi kita yakin dan percaya ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan setiap kita, termasuk ketika ada banyak denominasi gereja saat ini. Tentu kita harus aware akan hal ini. Memang ada hal-hal yang mungkin menyimpang, sehingga kita perlu menguji
dengan ajaran firman Tuhan. Ketika ada hal-hal yang bertentangan, jelas kita tidak boleh mempercayainya. Jemaat sekalian dikasih oleh Tuhan, isu yang ingin saya angkat pada hari ini adalah sulit sekali biasanya terjadi kesatuan dan kebersamaan ketika banyak gereja-gereja yang ada. Kita tidak perlu melihat dunia. Mari kita melihat konteks di mana kita tinggal di Indonesia. Banyak sekali denominasi gereja yang ada. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, harusnya ketika beraneka ragam denominasi yang ada, itu harusnya bisa menciptakan satu keindahan, satu kebersamaan, kesatuan, di mana kita bisa berelasi satu dengan yang lain. Kita bisa saling membangun tubuh Kristus. Kita bisa saling menjadi berkat di Indonesia ini. Saya mengibaratkan itu seperti Lego ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita pasti tahu permainan Lego. Lego itu terdiri dari banyak warna, banyak bentuk. Dan kalau itu dipersatukan, kita susun, kita bentuk menjadi satu bangunan. Wow, itu bisa menjadi satu karya yang indah. Yang kita bisa menikmati dan orang-orang lain pun juga bisa menikmati karya yang kita sudah buat dari Lego tersebut. Saya akan percaya itu yang harus terjadi antar gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini. Kita bisa bergandengan tangan bersama-sama membangun tubuh Kristus, mewarnai Indonesia ini dengan berita Injil, dengan kasih Tuhan yang sudah terlebih dahulu kita alami. Kita bisa menjadi berkat, berfungsi dengan luar biasa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, kita bukan kebetulan kalau kita boleh menjadi keluarga besar GI Ho Kim Tong. Saya rindu kita boleh bersyukur hari ini kalau kita boleh menjadi anggota gereja GI Ho Kim Tong. Walaupun kita saat ini sedang beribadah di tengah-tengah keterbatasan karena situasi pandemi. Saya mengajak setiap kita untuk sungguh-sungguh menikmati persekutuan yang ada. Kita boleh sungguh-sungguh tertanam, rooted di gereja lokal di mana Tuhan tempatkan kita saat ini. Kita bisa bertumbuh bersama, melayani bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan, bersama dengan para penatua, para diaken dan jemaat-jemaat yang ada. Wow, betapa indahnya. Kalau kita boleh tertanam, kita boleh sama-sama melayani, bertumbuh bersama di gereja atau di lokasi kita masing-masing. Kita boleh menunjukkan satu komitmen, kesetiaan kita dalam kita boleh mengikut Tuhan, menjadi anggota, menjadi jemaat yang kita bisa melakukan tugas dan peran kita untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Betapa indahnya kalau kita boleh benar-benar tertanam, memiliki satu kualitas kesetiaan. Kita boleh melayani, kita boleh bertumbuh bersama di lokasi kita. Saudara-saudara sekalian kasih oleh Tuhan, memang di masa-masa seperti ini, kita bisa saja, tanda kutip, berkunjung secara online ya ke berbagai gereja yang ada. Kita bisa belajar dari mereka. Kita bisa mendengar kesaksian-kesaksian mungkin dari orang-orang percaya yang lain. Apa respon kita ketika kita bisa melihat perkembangan gereja secara luas saat ini? Harusnya kita boleh sama-sama melihat satu keindahan yang luar biasa. Dan saya rindu melalui kesempatan yang ada saat ini kita bisa berkunjung secara online. Mungkin kita juga melihat bagaimana perkembangan gereja A, gereja B, dan sebagainya. Ada jemaat-jemaat yang growing, yang bertumbuh, yang mengalami kasih Tuhan, yang mengalami pertolongan Tuhan. Mendengar kesaksian-kesaksian dari jemaat, dari rekan kita, dan sebagainya. Bagi saya ini kesempatan bagi kita untuk saling belajar dengan sesama tubuh Kristus. Saling menguatkan, saling belajar. Dan kita boleh merasakan sukacita. Sukacita yang besar. Seperti tema khotbah minggu yang lalu. Merasakan satu keindahan di mana Tuhan boleh memakai banyak komunitas, banyak jemaat, banyak gereja untuk mewartakan kebenaran, untuk berkarya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tugas kita juga adalah mari kita menunjukkan iman kita kepada dunia. Kita boleh menghasilkan buah. Saudara-saudara sekalian kasih oleh Tuhan, inilah inti daripada renungan kita pada hari ini. Bahwa kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil dan dikuduskan oleh Allah. Kita seharusnya dapat terhibur,
Kita dapat bersuka cita ketika kita melihat sesama anggota tubuh Kristus lainnya menghidupi iman mereka dengan baik. Ketika mereka boleh berkarya, melakukan banyak hal untuk Tuhan. Dari hidup mereka, banyak orang boleh merasakan berkat. Saudara-saudara sekalian kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat gereja di Roma atau jemaat di Roma, kita bisa temukan bahwa jemaat ini tidak didirikan oleh Rasul Paulus. Ada penafsir yang mengatakan bahwa jemaat ini adalah hasil dari penginjilan Apolos. Ada juga yang mengatakan bahwa jemaat ini adalah hasil dari Pentakosta yang pertama. Intinya jemaat ini tidak didirikan oleh Paulus. Dan kalau kita melihat di Roma sendiri, itu banyak tantangan yang dihadapi oleh jemaat tersebut. Mereka tinggal di kota yang besar, ibu kota kerajaan Romawi, dan mereka sebagai jemaat, mereka adalah kaum minoritas. Dan banyak tantangan challenge yang mereka hadapi yang mungkin menggoda mereka untuk meninggalkan iman mereka, yang mungkin membuat mereka takut, kecewa, dan sebagainya. Khawatir akan hidup mereka. Dan mereka juga tinggal dengan orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang melakukan kejahatan di sana. Sehingga jemaat di Roma boleh dikatakan jemaat yang tinggal, yang hidup di tengah-tengah tantangan yang begitu luar biasa. Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa iman mereka tersiar sampai ke seluruh dunia. Iman mereka tersiar sampai ke seluruh dunia. Kalau kita memakai bahasa kita sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa iman mereka itu menjadi viral, sehingga banyak orang dengan mudah mendengar tentang iman yang dimiliki oleh jemaat di Roma. Mereka bukan hanya ada atau eksis. Mereka bukan hanya sekedar beriman, tapi mereka menghidupi imannya. Mereka melakukan sesuatu. Mereka menunjukkan dengan tindakan mereka. Sehingga hal ini menjadi satu hal yang tersiar sampai ke seluruh dunia. Jemaat sekalian dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus sendiri pun menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma. Di bagian pembuka, Paulus menuliskan satu surat, satu kata-kata yang menunjukkan betapa Paulus itu ingin ke Roma. Dan dalam ayat yang ke-8 kita bisa temukan inilah respon daripada Rasul Paulus ketika ia merasa terhibur melihat, mendengar tentang iman yang dimiliki oleh jemaat di Roma. Respon yang diberikan adalah ia bersyukur dan mendoakan. Saudara sekalian, Paulus pasti tidak begitu mengenal dengan dalam jemaat di Roma. Dia sebagai seorang rasul, sebagai seorang spiritual leader, dia tidak mengenal jemaat di Roma. Dia hanya mendengar tentang iman yang tersiar ke seluruh dunia. Tentu bukan iman yang biasa-biasa saja. Jemaat di Roma memiliki iman yang kuat, strong faith, yang teruji oleh lingkungan di mana mereka tinggal. Banyak tantangan yang dihadapi, tapi mereka tetap punya iman yang kuat. Inilah yang membuat akhirnya Paulus ingin ke Roma, Bapak Ibu Saudara sekalian. Paulus ingin ke Roma untuk melihat secara langsung. Dan di tengah-tengah proses yang sedang Paulus alami dalam kehidupannya juga. Di tengah tantangan yang Paulus juga alami ketika dia mau ke Roma. Paulus menuliskan surat dan Paulus bersyukur. Mengapa ia bersyukur, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Paulus menyadari bahwa Injil itu tersebar sampai ke orang-orang non-Yahudi. Hal ini sejalan dengan panggilan Rasul Paulus sendiri. Paulus betapa rindu bahwa Injil yang dia sudah alami, kebenaran, kabar baik, itu dia boleh sebarluaskan sampai kemana-mana tempat. Bukankah ini juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Dia mengutus para murid untuk pergi menyebarkan Injil, bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di Yudea, bukan hanya Samaria, tapi sampai ke seluruh dunia. Saudara sekalian yang sekalian Tuhan, kita mengucap syukur bahwa Rasul Paulus punya panggilan yang begitu luar biasa. Dan ketika dia melihat bahwa Injil itu disebarluaskan
Oh, dia bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, Paulus bersyukur karena iman yang dimiliki oleh jemaat di Roma bukan hanya iman di akal, tapi mereka mempraktekkan, mereka menghidupinya dengan begitu baik. Ada penafsir yang mengatakan bahwa Rasul Paulus itu bangga kepada jemaat di Roma. Sekali lagi, Rasul Paulus bangga kepada jemaat di Roma. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pun juga bangga melihat jemaat di Roma. Paulus memahami akan konsep kesatuan tubuh Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus juga mengambil satu tindakan, yaitu ia mendoakan jemaat di Roma. Paulus selalu mengingat jemaat ini. Terjemahan NLT, New Living Translation, di dalam ayat yang ke-9 dikatakan day and night. Paulus itu berdoa. Setiap saat, pagi dan malam, setiap waktu, Paulus itu berdoa. Dengan kata lain, jemaat di Roma ini selalu masuk dalam pokok doanya Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu luar biasanya, Paulus begitu mengasihi jemaat ini. Walaupun sekali lagi, Paulus tidak begitu mengenal. Tapi karena Paulus melihat kehidupan jemaat ini, ia bersyukur dan dia tidak henti-hentinya mendoakan jemaat ini. Supaya jemaat ini bisa hidup terus memegang imannya, memiliki strong faith di tengah-tengah tantangan yang ada di sekitar mereka. Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, apalagi respon yang diberikan ketika kita terhibur oleh sesama tubuh Kristus yang menghidupi imannya. Paulus memiliki satu kerinduan untuk bersekutu dan bertemu. Biarlah kita juga memiliki satu kerinduan untuk bersekutu, untuk memiliki satu relasi yang lebih dekat lagi. Saudara-saudara sekalian kasih oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus ingin ke Roma, ternyata bukan hal yang mudah. Ada tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mendoakan, dan semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Ya, Rasul Paulus mendoakan, mohon dengan sangat supaya Tuhan berkehendak, supaya ia bisa meet up, bertemu dengan jemaat di Roma. Tetapi waktu Tuhan bukan seperti waktunya Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga ada jarak, harus ada jarak yang Paulus alami dengan jemaat di Roma. Paulus tidak begitu dengan cepat bisa mengunjungi jemaat di Roma. Ia harus bersabar, ia harus menunggu waktu yang tepat untuk bisa bertemu secara langsung, mengalami secara langsung bagaimana iman itu dipraktekkan oleh jemaat di Roma. Saudara-saudara sekalian kasih oleh Tuhan, Rasul Paulus begitu rindu untuk bisa memiliki satu persekutuan, kedekatan dengan jemaat di Roma. Paulus ingin belajar langsung dari jemaat di Roma. Dan tentu saja Rasul Paulus juga ingin mengajar, ingin membentuk jemaat di Roma melalui pengajaran-pengajaran yang baik. Karena itu kita bisa temukan di dalam surat Roma ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang begitu dalam, begitu lengkap tentang iman Kristen. Paulus menyadari bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, satu-satunya sumber pengharapan, satu-satunya yang bisa mengubahkan hidup manusia. Dan Paulus rindu Injil itu bisa disebarluaskan juga kepada orang-orang lain di Roma yang mungkin belum mendengar Injil. Paulus punya satu kerinduan. Dia menyadari bahwa dia berhutang akan Injil itu. Dia harus melakukan tugas pelayanannya itu. Dia harus menggenapi panggilan yang Tuhan sudah taruh dalam hidupnya untuk bisa menyebarluaskan Injil itu lebih banyak lagi pada orang-orang yang ada di Roma. Karena itu kerinduan Rasul Paulus ini begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia ingin bertemu dengan jemaat di Roma dan juga dia ingin menyebarluaskan Injil itu lebih luar biasa lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan setiap kita? Saya ingin men-challenge kita hari ini sebagai tubuh Kristus. Mari kita bersyukur dan saling mendoakan. Di masa-masa pandemi seperti ini, mari kita mempraktekkan tentang kesatuan tubuh Kristus. Kesatuan tubuh Kristus. Kita bersyukur dan kita mendoakan
anggota-anggota care group kita mungkin. Kita mendoakan rekan-rekan sepelayanan kita yang kita tahu mereka membutuhkan dukungan doa. Atau kita bisa say thanks kepada rekan kita atau teman kita yang kita tahu bahwa hidupnya, kesaksiannya itu sudah bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Kita bersyukur dengan kehadiran mereka, baik di lokasi kita ataupun di lokasi yang lain yang kita tahu. Ada orang-orang yang mungkin sudah sharing, bersaksi, melakukan sesuatu hal. Mari kita bersyukur ya atas banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan melalui orang-orang percaya di sekitar kita, sesama anggota tubuh Kristus. Bagaimana mereka sudah menghidupi iman mereka, bagaimana mereka sudah melayani, bagaimana mereka sudah melakukan tugas mereka dengan baik. Sehingga kita boleh mengalami satu keindahan. Kita boleh mengalami kekuatan melalui hidup mereka. Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, biarlah kita boleh punya hati yang terus mau bersyukur dan mendoakan. Jika ada orang-orang yang mengalami kesulitan, mari kita datang supaya orang tersebut juga boleh terhibur. Kita bertanya, kita dengan ketulusan kita mendoakan mereka. Saya yakin hal-hal seperti ini jika kita lakukan dengan kesungguhan hati, itu akan mendatangkan satu berkat, akan impactful bagi sesama kita. Saudara sekalian, yang kedua, saya juga ingin mengajak kita sebagai tubuh Kristus. Mari kita juga melakukan kebersamaan. Kita juga melakukan persekutuan. Saat ini saya ingin bertanya, apakah kita masih punya satu kerinduan untuk bersekutu? Kita sudah terpisah saat ini. Kita lebih banyak mungkin beribadah dari rumah, mengikuti ibadah doa dari rumah, mengikuti pembinaan dari rumah dan sebagainya. Apakah kita masih punya satu kerinduan? Suatu saat nanti kita pengen bertemu secara langsung dengan jemaat. Dengan sesama rekan pelayanan kita, bisa pelayanan bareng lagi. Apakah kita masih punya kerinduan seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena sebagai anggota tubuh Kristus, kita nggak bisa hidup sendiri-sendiri. Kita harus bersekutu. Kita harus hidup bersama, berelasi dengan sesama anggota tubuh Kristus. Saat ini, memang kita harus masih online. Kita harus bertemu secara virtual. Tapi apakah kita masih punya kerinduan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika ada undangan kita untuk mengikuti Zoom, doa Rabu, doa pagi dan sebagainya, atau Zoom, pembinaan dan sebagainya. Masihkah ada satu kerinduan yang besar untuk kita bisa bertemu, melihat saudara-saudara kita, melihat rekan-rekan sepelayanan kita? Kalau kita masih punya kerinduan yang begitu besar, puji Tuhan. Tapi biarlah kita terus punya kerinduan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita berharap suatu saat nanti kita bisa bertemu secara fisik. Dan kita bisa kembali belajar, saling menguatkan, saling melayani bersama. Supaya kita boleh mengalami keindahan lebih lagi dengan sesama anggota tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, hal inilah yang mau kita pelajari pada hari ini. Biarlah kita boleh terus mengalami satu sukacita, kita boleh terhibur karena kita tidak sendiri. Tapi kita bisa saling belajar. Kita bisa menjaga kesatuan dan kebersamaan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Kita bisa bersyukur, kita bisa mendoakan. Dan kita bisa terus punya satu kerinduan untuk bertemu. Walaupun sekarang masih secara virtual. Dan kita juga punya satu pengharapan nanti. Nanti saya juga punya keinginan untuk bisa bertemu dengan sesama anggota tubuh Kristus di lokasi kita masing-masing secara fisik. Biarlah kita boleh terus mendoakan situasi yang sedang kita alami saat ini. Supaya Tuhan boleh menyatakan kasih dan anugerahnya bagi setiap kita. Untuk kita boleh terus menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini.
Kiranya Tuhan yang boleh menguatkan kami. Biarlah kami saat ini di tempat kami masing-masing boleh sungguh-sungguh merasakan satu sukacita dan penghiburan dari Tuhan. Karena kami boleh dipersatukan sebagai anggota tubuh Kristus. Kami boleh saling belajar satu dengan yang lain. Kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan ketika kami boleh mendapatkan penguatan baik dari rekan kami, dari sesama jemaat, dari orang-orang lain yang mungkin berbeda lokasi dengan kami. Biarlah kami juga mau bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan boleh memakai orang-orang tersebut untuk bisa menguatkan kami. Kami boleh belajar dari mereka. Kami boleh belajar dari komunitas-komunitas yang ada. Kami bersyukur dan kami terus mendoakan, biar mereka terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami juga ingin menguji diri kami. Ingin berefleksi, apakah kami masih punya kerinduan untuk sungguh-sungguh bersekutu dengan sama anggota tubuh Kristus. Walaupun saat ini kami masih melakukannya secara online. Apakah ketika kami mengikuti Zoom, kami masih punya kerinduan yang besar untuk kami bisa merasakan kebersamaan, bertemu secara virtual. Tuhan, berikan kami terus kerinduan seperti itu, karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa sendirian. Kami butuh orang-orang sesama kami, untuk kami bisa saling menguatkan, saling belajar, merasakan kebersamaan sebagai anggota tubuh Kristus. Tuhan, tolong kami. Dan kami juga berharap ya Tuhan, suatu saat nanti di waktu Tuhan yang tepat, kami boleh kembali berjumpa di dalam gedung gereja secara fisik dengan sesama anggota tubuh Kristus di lokasi kami masing-masing. Untuk kami boleh kembali merasakan keindahan dan kehangatan persekutuan yang indah sesama tubuh Kristus. Ya Tuhan, kami rindu kiranya Engkau boleh mendengar seru doa ini, dan kami boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak setiap kita saat ini untuk berdoa, untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk keberadaan lokasi kita masing-masing, yang Tuhan boleh anugerahkan, di mana Tuhan boleh mempersatukan kita dengan sesama anggota tubuh Kristus di lokasi kita masing-masing. Ada orang-orang yang boleh Tuhan berikan dalam hidup kita. Mungkin anggota care group kita, mungkin sesama pelayanan, entah pelayanan asyir, paduan suara, dan sebagainya. Maka kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan boleh mengirimkan orang-orang yang boleh mengisi kehidupan kita, dan kita boleh belajar juga dari mereka. Kita bersyukur untuk para hamba Tuhan, para majelis, para pengurus yang ada di lokasi kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami saat ini datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa sebagai anggota tubuh Kristus kami boleh tertanam di lokasi kami masing-masing. Dan kami boleh dipersatukan dengan sesama anggota tubuh Kristus yang lain. Kami boleh mengenal mereka. Kami boleh berelasi dengan mereka. Bahkan ya Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran mereka. Berkat-berkat karena mereka boleh hadir dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk para hamba Tuhan, untuk para majelis, para penatua, para diaken, para pengurus, para aktivis yang boleh ada di lokasi kami masing-masing, di mana mereka boleh menghidupi iman mereka dengan sungguh di hadapan Tuhan. Mungkin kami juga tahu ada kesulitan, ada tantangan yang ketika mereka hadapi. Mereka menunjukkan satu kualitas hidup yang begitu luar biasa, dan kami belajar dari mereka. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan boleh mengumpulkan kami bersama dengan sesama anggota tubuh Kristus. Kami bersyukur untuk berkat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan kiranya memberkati lokasi kami, dimanapun kami Tuhan tempatkan. Kiranya kami boleh terus mengalami keindahan persekutuan yang ada di lokasi kami masing-masing. Dan kami boleh saling menguatkan, saling belajar satu dengan yang lain. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya mari kita juga berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangsa dan negara kita. Kita tahu negara kita, bangsa kita saat ini sedang terus menjalankan program vaksinasi, dan saat ini mulai
dijalankan program vaksinasi untuk usia-usia yang lebih muda. Mari kita berdoa kiranya vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik dan lebih banyak orang lagi boleh mendapatkan vaksin. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa dalam surga, kami saat ini berdoa khusus untuk bangsa negara kami ya Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk proses vaksinasi yang terus dijalankan di berbagai tempat. Kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh menolong segala prosesnya ya Tuhan. Dan saat ini negara kami mulai fokus juga untuk memvaksin orang-orang yang berusia lebih muda. Tuhan kiranya menolong supaya proses vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik dan banyak orang boleh menerima vaksin. Dan kami rindu Tuhan bahwa negara kami ini Tuhan boleh berjuang untuk mengatasi pandemi dan nantinya kami boleh keluar dari pandemi ini ya Tuhan. Kami mohon kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan bagi orang-orang yang ada di pemerintahan, di bagian gugus tugas nasional dan sebagainya. Kiranya mereka juga boleh diberikan kekuatan hikmat oleh Tuhan untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang tepat untuk mengatasi pandemi di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita juga mau berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk anak-anak kita, baik yang berkuliah maupun yang bersekolah. Mereka saat ini sedang menghadapi masa-masa akhir di semester mereka. Mari kita doakan untuk tugas-tugas akhir ataupun ujian-ujian yang akan mereka hadapi. Kiranya Tuhan berikan hikmat kekuatan bagi mereka untuk bisa belajar dengan baik dan mengikuti setiap ujian-ujian dengan baik. Dan mereka boleh menyelesaikan semester ini dengan baik juga. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami juga saat ini datang kepada Tuhan. Kami mengingat ya Tuhan untuk anak-anak kami, rekan-rekan remaja, pemuda yang saat ini mereka sedang berkuliah atau bersekolah. Tuhan kiranya memberikan hikmat kepada mereka di tengah-tengah akhir semester ini. Mungkin ada ujian, ada tugas-tugas yang harus mereka selesaikan. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka untuk mereka bisa belajar dengan baik, mengerjakan tugas-tugas akhir mereka dengan semangat, dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan mereka boleh menyelesaikan semester ini dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon hikmat, kami mohon penyertaan-Mu bagi setiap mereka. Jemaat-jemaat, pemuda dan remaja, ataupun anak-anak yang sedang akan berjuang menghadapi ujian ataupun tugas akhir di semester ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita juga terus berdoa bagi jemaat-jemaat kita yang bergumul. Mari kita berdoa untuk setiap mereka yang bergumul mungkin dengan kesehatan mereka, yang bergumul dengan pekerjaan ekonomi mereka, ataupun yang lain. Mari kita saat ini membuka suara, kita berdoa untuk setiap mereka. Kalau kita tahu, mari kita sebutkan nama mereka dan pergumulan mereka. Dengan kesungguhan hati kita berharap pada Tuhan, supaya mereka mendapatkan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu di Geo Kim Tong yang sedang bergumul, baik dengan kesehatan mereka maupun dengan pekerjaan, usaha pekerjaan mereka. Tuhan kiranya Engkau boleh hadir dalam hidup mereka, menolong mereka ya Tuhan, di tengah-tengah tantangan, pergumulan, kesulitan mereka hadapi ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh hadir menguatkan mereka. Tuhan, mereka yang sedang bergumul dengan kesehatan, Tuhan kiranya juga terus memberikan mereka kesabaran untuk mereka boleh terus berharap kepada Tuhan, mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Mungkin mereka saat ini sedang mengalami keterbatasan karena harus terbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan juga kiranya memberikan terus kekuatan, kedamaian bagi mereka untuk bisa terus berharap pada Tuhan, dan kiranya Tuhan boleh menunjukkan pertolongan-Mu, pemulihan yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk jemaat yang sedang bergumul dengan pekerjaan mereka. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong jemaat-Mu untuk mereka boleh berusaha, untuk mereka boleh diberikan kekuatan hikmat untuk bisa mencari alternatif yang lain, untuk mereka bisa berusaha, bisa keluar dari kesulitan-kesulitan pekerjaan yang ada ya Tuhan. Tuhan pimpin, biarlah mereka boleh sungguh mengalami pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, begitu juga dengan jemaat-jemaat yang sedang bergumul.
Hamba berdoa kiranya Engkau juga hadir dalam hidup mereka, menolong dan memberkati mereka. Dengarlah setiap doa kami yang sudah kami panjatkan Tuhan, dan kami percaya Engkau akan bekerja berkarya terus dalam hidup kami, menguatkan dan menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri, kita arahkan hati dan pikiran kita akan menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita hari demi hari bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kebaktian doa selesai, mari kita mengambil saat teduh.